Assalamualaikum, balik lagi nih bareng aku Maman di channel Gap Station, yaitu kepanjangan dari Good Friend Station yang artinya station buat teman-teman yang baik seperti teman-teman yang sedang menonton videoku pada kesempatan kali ini. Nah, berhubung di sini Bang Maman nggak tahu ya mau cerita tentang apa hari ini, mau bahas tentang apa, mau bikin konten reaksi apa atau entah apapun itu ya. Yang jelas di sini Bang Maman mau curhat nih teman-teman. Waduh, curhat. Curhat masalah apa nih Bang Maman? Nah, jadi di sini Bang Maman pengen curhat tentang kisah nyata yang dimana Bang Maman sendiri yang pernah mengalaminya. Jadi, teman-teman pernah denger nggak atau tahu nggak tentang anak yang bisa melihat makhluk gaib atau hal-hal yang tidak kasat mata ya? Maksudnya makhluk-makhluk dari dunia jin misalkan seperti itu ya, yang dimana dulunya ternyata Bang Maman juga seperti itu, cuman memang Bang Maman nggak sampai sekarang bisa lihat. Yang jelas waktu Bang Maman masuk kelas 1 SD, Bang Maman udah nggak bisa lihat, cuman dari Bang Maman brojol sampai usia Bang Maman usia 6 tahun ya, Bang Maman tuh bisa melihat hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman nggak percaya ya, tapi emang seperti itu kejadiannya teman-teman. Aduh, kok bisa gitu Bang Maman? Gimana nih? Kok ceritain nih pengalamannya kok bisa kayak gitu? Ya jadi teman-teman waktu masih kecil itu Bang Maman itu bisa lihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat orang. Bahkan juga aku tuh sering ngomong ke orang tua, sering bilang ke orang tuaku kalau itu siapa? Kok ada orang yang diri di sana? Kok ada orang yang duduk di sana? Tapi mereka nggak bisa lihat teman-teman. Itu hanya Bang Maman aja yang bisa lihat. Di awalnya membuat Bang Maman itu takut ya, karena melihat penampakannya ya memang beragam gitu teman-teman. Ada yang mirip manusia, ada yang tidak sama sekali mirip manusia. Seperti contohnya misalkan di rumah Bang Maman itu dulunya Bang Maman melihat ada seorang pemuda ya. Dia nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga, sekitar umur 20-an juga ya, mirip kayak Bang Maman gitu ya. Di usia 20-an yang dimana orang ini menggunakan topi batik, tuh nggak, topi khas Jawa itu yang ada kayak depannya dikit gitu. Terus dia pakai baju yang garis-garis gitu loh. Kalau teman-teman yang dari Jawa pasti tahu kan baju yang kayak garis turun warna-warna coklat ya. Terus juga dia menggunakan sarung yang terbuat dari batik. Dan dia mirip banget sama manusia, teman-teman. Yaitu dia punya kulit juga kayak manusia, cuman bedanya itu dia kayak pucat banget kulitnya, teman-teman. Yang dimana makhluk ini tuh nggak pernah bicara sama sekali. Dia itu diam aja seperti patung, tidak gerak, kayak mematung, cuman bola matanya itu melirik kemanapun Bang Maman bergerak gitu. Misalnya kalau Bang Maman pergi ke kanan, dia tuh ngelihat ke kanan. Kalau ke kiri, dia ke kiri gitu ngelihatnya. Jadi, di awal-awal tuh Bang Maman tuh kayak sedikit takut setiap kali lewat di ruangan yang ada di rumah Bang Maman. Karena jin laki-laki ini, aku nggak tahu dia baik atau nggak. Mungkin dia baik sih ya teman-teman ya. Karena dia nggak mengganggu aku itu masih kecil. Aku beritahu orang tua aku itu siapa, siang-siang kok, setiap siang kok orang itu ada di dalam ruangan ini gitu. Tapi orang tua aku tuh nggak bisa lihat. Jadi akhirnya aku terbiasa lama-lama melihat dia karena dia tidak mengganggu juga. Terus juga Bang Maman lihat ada kayak makhluk yang besar banget di rumah nenek Bang Maman. Dia duduk aja ya gitu. Dia duduk aja itu tembus gitu langit-langit. Bola matanya itu bulat besar warna merah. Terus giginya itu tajam-tajam warna putih banget teman-teman. Dan semua badannya itu hitam legem, tapi hitam tubuhnya itu lebih hitam daripada gelap gulitannya malam teman-teman. Biasanya makhluk ini keluar waktu maghrib. Bang Maman kan kalau lewat di kamar tamunya kakek Bang Maman ya, dia tuh kan bisa nongkrong di situ, dia tuh bisa duduk di situ teman-teman. Jadi kalau Bang Maman keluar lihat dari pekarangan rumah nenek Bang Maman, makhluknya kelihatan dari luar. Makhluk ini sampai melirik Bang Maman yang dimana badannya itu kan tembus sampai ke atap rumah gitu teman-teman, sampai keluar rumah itu kelihatan setengah badannya. Kalau kita masuk tuh kelihatan setengah badannya yang bagian bawah, sampai bulu-bulu kakinya pun kelihatan sama Bang Maman teman-teman. Sampai pada suatu maghrib Bang Maman itu keluar dari rumah dan langsung melihat dia dari pelataran dari depan rumah nenek Bang Maman. Malah itu langsung ngelirik Bang Maman itu kayak set gitu dilihat, tapi dia nggak ngapa-ngapain teman-teman. Dia cuma ngelihat Bang Maman ngelirik doang gini, ngelihat dari atas, terus ada depan lagi. Kayak Bang Maman tuh ngerasa kalau dia tuh emang tahu Bang Maman ngelihat dia, tapi dia tuh nggak mempermasalahkan ya. Dan itu bikin Bang Maman ngerasa kalau oh dia kayaknya nggak galak sih, dia nggak jahat, cuman dia memang pengen duduk di situ tiap maghrib aja. Makanya dulu Bang Maman tuh sering dibilang pengecut teman-teman, sering dibilang cengeng. Kalau nginep di rumah kakek nenek selalu nangis karena memang mereka nggak tahu gitu loh guys, kalau Bang Maman itu dulunya memang bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Cuman mereka karena nggak pernah mengalaminya mungkin ya. Dan Bang Maman juga saat itu masih kecil, jadinya ya wajar ya, mungkin dikira halusinasi atau kebanyakan nonton film horor. Padahal Bang Maman tuh jarang banget nonton film horor ya teman-teman. Apalagi kan usia Bang Maman saat itu masih kecil. Sampai ingatan Bang Maman pun di usia 3 tahun, Bang Maman masih bisa ingat. Di mana waktu Bang Maman ngompol di celana. Kan namanya masih kecil teman-teman ya, masih 3 tahun. Nah, dari 3 tahun itu, dari seingat Bang Maman itu ya, Bang Maman tuh udah sering banget ditampakin hal-hal yang dimana orang lain itu nggak bisa lihat. Terus ada juga makhluk yang kayak manusia nih bentukannya. Jadi
modelannya kayak manusia, cuman tuh biasanya dia keluar di waktu malam sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi. Biasanya muncul di rumahnya kakek neneknya Bang Maman. Terus mereka keluar tuh bersuara juga kayak suara manusia, kayak bahasa daerah Bang Maman, yaitu di Lombok teman-teman ya. Jadi mereka itu keluar seolah-olah mereka lagi jual beli di pasar, jadi rame gitu teman-teman. Sampai kayak ada yang bawa, tahu ya orang-orang pasar kadang-kadang di Lombok itu ngeson ya namanya, kayak bawa barang di atas kepalanya itu sambil dibawa. Ada yang bawa anaknya, ada yang bawa keranjang buat belanja. Tapi emang bentukannya seperti manusia, cuman hitam legem, dia nggak kayak kulit kita loh, dia nggak kayak warna kulit manusia. Ini hitam semuanya hitam. Cuman jelas loh, mereka pakai pakaian, mereka pakai sarung, mereka pakai celana. Pokoknya jelas banget teman-teman. Dan warna kulit yang hitam legem itu lebih hitam daripada gelap gulitanya malam teman-teman. Karena kan kalau di rumah nenek Bang Maman itu, lampunya itu sering dimatiin biar menghemat listrik. Badannya itu terlihat jelas walaupun dalam keadaan gelap gulita. Bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk semuanya, rambutnya itu kelihatan guys. Tapi hitam gitu loh, hitam legem. Pokoknya hitam banget lah gitu lah. Itu setiap malam kalau Bang Maman belum tidur jam 12, pasti banget Bang Maman lihat orang-orang itu teman-teman. Mereka itu tembus-tembus dari tembok ke tembok, pokoknya rame banget dan suara mereka itu ribut banget seolah-olah itu adalah pasar teman-teman. Jadi kalau malam Bang Maman tuh nggak berani tidur sendirian di kamar. Jadi Bang Maman itu selalu tidur sama nenek Bang Maman. Jadi setiap kali orang-orang itu mulai keluar, Bang Maman itu langsung peluk nenek Bang Maman sekeras-keras mungkin. Tapi Bang Maman mau usahakan buat tidur pun juga susah karena ketakutan ya. Jadi Bang Maman itu sering begadang sampai jam 3 pagi atau jam 4 baru tidur. Udah subuh baru Bang Maman tidur karena Bang Maman bener-bener ketakutan waktu masih kecil. Tapi semenjak Bang Maman kelas 1 SD, Bang Maman nggak pernah lagi ngelihat kejadian seperti itu. Nah di sini teman-teman ada juga nggak yang punya pengalaman sama seperti Bang Maman? Kok bisa ya? Mungkin ya teman-teman ya, ini mungkin ya. Karena Bang Maman itu suka kencing di lubang-lubang tanah teman-teman ya. Jadi kan dulu waktu masih kecil Bang Maman tuh sering lihat kayak lubang-lubang tanah itu yang mungkin kayak lubang serangga atau apa yang buat rumah ya. Dan itu banyak dulu di pengarangan rumahnya nenek Bang Maman. Jadi Bang Maman itu sering iseng tuh buat kencing di lubang-lubang itu. Dan mungkin ya itu ada makhluk penghuni lain ya dari bangsa jin yang memang tinggal di lubang-lubang itu. Jadi Bang Maman itu nggak tahu ya, asal kencing-kencing aja. Dan itu membuat mereka marah sehingga Bang Maman itu sering diperlihatkan ya seperti makhluk-makhluk begitu teman-teman. Atau kemungkinan lainnya itu memang dari kecil Bang Maman sengaja diperlihatkan gitu loh teman-teman. Bahkan dulu Bang Maman ya waktu masih kecil selalu kalau sakit ada uletnya gitu loh di Bang Maman, di tubuh Bang Maman. Misalkan Bang Maman lagi demam ya, tubuh Bang Maman penuh dengan ulet pisang yang putih-putih itu loh teman-teman. Itu kayak gerak di tubuh Bang Maman banyak, tapi orang lain gak ada yang lihat. Dan waktu Bang Maman kecil juga ya, pernah kena knalpot motor. Jadi di tangan tuh ada 2, melepuh sampai kan dia ada lentingan ya, terus itu lentingannya itu pecah. Waktu pecah itu ada belatung yang banyak banget Bang Maman lihat. Cuman ketika Bang Maman beritahu orang tua Bang Maman, mereka ternyata nggak bisa lihat teman-teman, nggak ada ulet sama sekalipun. Nah, jadi gitu kisah Bang Maman teman-teman. Ada banyak sebenarnya hal-hal atau kejadian aneh atau makhluk-makhluk yang memang di sini Bang Maman nggak ceritakan teman-teman ya. Karena durasi juga teman-teman. Mungkin di next kesempatan kita akan bahas makhluk-makhluk apa lagi yang Bang Maman lihat waktu masih kecil. Jadi di sini Bang Maman percaya dengan adanya anak yang mampu melihat hal-hal yang gaib teman-teman. Makhluk-makhluk dari dunia lain seperti jin teman-teman. Karena di sini Bang Maman juga mengalaminya waktu masih kecil. Mungkin bisa dibilang indigo teman-teman. Cuman sekarang Bang Maman nggak bisa lihat. Itu pokoknya kejadiannya dari kecil sampai Bang Maman kelas 1 SD baru udah nggak bisa lihat. Kalau kita sering bicarain hal seperti itu, nanti dikiranya orang aneh, dikiranya orang nakut-nakutin, atau jahil ya, atau juga mungkin dikiranya halu teman-teman ya. Makanya Bang Maman tuh jarang banget buat cerita. Cuma pada kesempatan kali ini ya, berhubung Bang Maman itu lagi kayak pengen cerita sama good friend semuanya, ya sharing-sharing juga. Terus kita juga bisa cerita-cerita dan semoga kita terlindungi lah dari hal-hal sedemikian rupa ya, yang dimana emang sangat mengganggu sekali. Tapi sekarang Bang Maman sangat bersyukur karena Bang Maman udah nggak bisa ngelihat hal-hal seperti itu lagi. Cuman kita harus menghargai keberadaan mereka karena mereka juga ciptaan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna. Mereka juga berhak hidup. Mereka juga adalah saudara kita dari bangsa yang lain, dari bangsa jin, dan memang di sini kita hidup berdampingan. Dan juga dalam ajaran Islam kan kita harus percaya dengan hal-hal gaib juga ya, walaupun memang kita nggak boleh harus melakukan ini ritual ini itu, dan itu nanti malahan menjerumuskan kita kepada kesyirikan, nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita masuk terjerumus ke dalam hal-hal yang musyrik atau syirik teman-teman. Kita hanya berlindung kepada Allah yang Maha Esa, kita hanya berdoa kepada Allah semoga dilindungi dari hal-hal semacam itu ya teman-teman. Gimana teman-teman? Jika teman-teman mau cerita-cerita kayak gini, kita curhat-curhat bareng di channel ini, teman-teman juga bisa
komen di bawah, atau mungkin teman-teman juga bisa follow IG Bang Maman yang ini ya teman-teman. Kita mungkin bisa jadi teman, kita juga mungkin bisa curhat-curhat, cerita banyak hal juga ke depannya. Dan tentunya juga kalau good friend merasa channel ini bermanfaat atau asik ya, atau juga mungkin asik pokoknya itulah, pokoknya kalau teman-teman merasa channel ini juga bagus ya untuk diikuti, aku nggak maksa, teman-teman boleh banget buat subscribe channel ini, bantu Bang Maman untuk mencapai 1000 subscriber pertama Bang Maman. Dan semoga kedepannya kalau kita udah monetisasi, kita bisa buat giveaway atau meet up ya, seenggaknya gitu ya, sama teman-teman, buat teman-teman yang beruntung ya, semoga aja ya teman-teman ya. Makanya ayo kita saling dukung teman-teman, terutama buat teman-teman yang memang punya pengalaman yang sama seperti Bang Maman seperti ini ya, kita saling bantu juga. Dan mungkin kedepannya kita bisa bikin konten yang lain juga. Anyway, aku hanya ingin cerita tentang ini. Di sini aku pengen curhat doang. Dan sampai ketemu lagi kita di konten-konten berikutnya. Dan semoga channel ini makin berkembang pokoknya. Bye!